Selamat pagi Pak. Eh, saya bernama Yunita Harum dari kelas 11 UPWE. Ingin menjelaskan lagi materi yang Pak sudah jelaskan di eh, video yang Bapak kasih ke kami, yaitu tentang masalah yang dihadapi dunia saat ini. Saya akan menjelaskan secara singkat, yaitu 3 masalah yang dialami dunia saat ini, yaitu perang, kemiskinan, dan pemanasan global. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perang. Perang merupakan persaingan yang tujuannya memenangkan diri atau pihak sendiri dan berusaha mengalahkan, merugikan, dan menghancurkan pihak lain. Dalam berperang pasti ada korban, dan korban juga dapat menjadi dampak dari sebuah perang. Terjadinya perang yaitu karena banyak alasan, yaitu alasan negatif, ada alasan positif. Saya akan menjelaskan alasan negatif, yaitu karena adanya sikap sombong suatu negara atau pihak atau kelompok lain untuk menguasai pihak lain, baik secara psikis, fisik, ekonomi, sosial, dan agama. Itu adalah alasan negatifnya. Dan sekarang kita lihat adalah alasan positifnya. Alasan positifnya itu adalah karena ada orang ingin melepaskan diri dari pihak lain. Orang yang tidak mau dijajah, ingin menindas kekerasan, ingin menindas penjajahan, serta tidak ingin bahwa ketidakadilan itu ada. Perang antara agama, suku, persaudaraan, serta antar negara tidak membawa keuntungan bagi kedua belah pihak, serta banyak merugikan bagi kedua belah pihak. Maka dari itu, jangan pernah mengabaikan kata damai, karena damai membawa kita kepada kesejahteraan. Saya akan menjelaskan tentang akibat dari sebuah perang. Akibat dari sebuah perang yaitu banyak membawa kematian, membawa korban, yaitu orang-orang yang tidak bersalah. Banyak yang mengungsi ke daerah lain atau yang memindah ke daerah lain. Banyak kekurangan, kehancuran ekonomis, atau sering disebut banyak fasilitas-fasilitas yang hancur, yaitu gedung dan lain-lain. Itu adalah penjelasan secara singkat dari sebuah perang. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kemiskinan. Kemiskinan adalah situasi ketidakberdayaan untuk hidup secara pantas dalam hal sandang, pangan, maupun papan. Miskin tampak dalam situasi tidak memiliki sesuatu atau ketidakpunyaan sesuatu. Akibat kemiskinan yaitu ketidakadilan dalam antar negara. Maka Gereja Katolik lebih prihatin dalam kesosial dalam bidang ekonomi. Sebab, saya akan menjelaskan tentang sebab kemiskinan, yaitu yang pertama, akses yang terbatas. Warga negara berkembang terhadap teknologi baru. Lambatnya negara berkembang untuk mengadopsi berbagai inovasi baru karena SDM yang tidak mendukung. Kurangnya sumber manusia pencipta lapangan kerja, yaitu banyak yang menganggur. Contohnya sarjana-sarjana yang tidak punya pekerjaan. Karena apa itu? Kekurangan lapangan kerja.
kurangnya komunikasi antara pencari kerja dengan para pengusaha, kurangnya pendidikan untuk berwirausaha atau tidak ada kemampuan selalu bekerja mau di bawah orang lain, yaitu kita sebagai pencari kerja itu harus ada usahanya. Tidak boleh ada kata menyerah. Kita harus berusaha untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Kita harus ada inisiatif sendiri. Bagaimana saya harus berusaha? Harus tahu apa itu berwirausaha serta apa itu usaha dalam sebuah mencari pekerjaan. Yaitu yang kedua, saya akan menjelaskan lagi, yaitu politik dan hukum dampak pada lahirnya kemiskinan. Oke, saya akan menjelaskan dampak dari sebuah kemiskinan, yaitu lemahnya wirausaha, terjadinya kriminalitas atau banyak yang menganggur dan tidak dapat membeli makanan yang menekan orang lain, yaitu terjadinya monopoli atau artinya siapa yang punya uang banyak, dia akan menguasai terhadap kehidupan sebuah negara. Oke, itu adalah penjelasan singkat tentang kemiskinan. Saya akan menjelaskan lagi tentang pemanasan global lingkungan hidup. Terjadinya hal tersebut adalah itu karena ulah manusia sendiri. Ulah manusia yang bersifat egois, yang hanya mementingkan dirinya sendiri tapi tidak merawat lingkungan alam. 3 sifat dasar manusia yang menyebabkan hal ini. Yang pertama itu arogansi, atau disebut sifat sombong, yang merasa dirinya berkuasa atas alam serta bertindak sesuka hati. Contohnya menebang pohon sembarangan, melubangi bumi, membuang sampah tidak pada tempatnya, membuang limbah ke sungai. Itu adalah sifat dasar yang tidak bisa dirubah dari manusia. Yang kedua itu materialisme, yang berusaha untuk semakin kaya dan banyak harta. Mereka mengeruk alam tanpa memperhatikan dampaknya. Contohnya, yang kaya itu mau menjadi semakin kaya, dan yang miskin mau menjadi kaya dan ingin menjadi kaya. Tidak ada orang yang berlomba-lomba untuk menjadi miskin, tidak ada. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi kaya. Karena apa? Keegoisan manusia tersebut. Mereka tuh hanya menikmati kehidupannya, menikmati, tidak mau merawat lingkungan alam, menjaganya, melestarikannya. Itu adalah sifat egois dari manusia. Yang ketiga itu hedonisme, yaitu manusia ingin hidupnya nikmat, yang tidak mau hidupnya susah. Karena apa? Itu adalah sikap yang tidak bisa dirubah dari manusia. Sikap yang tidak pernah ada rasa bersyukur atas keadaan apapun yang ada dalam hidup mereka. Karena apa? Mereka hanya menikmati dari alam tersebut tanpa merawat alam tersebut. Melestarikannya juga tidak pernah. Saya akan menjelaskan terjebaknya matahari dalam atmosfer. Hal-hal lain yang dapat menyebabkan pemanasan global, yaitu yang pertama itu
polusi karbon dioksida dari pembakaran listrik bahan bakar fosil. Yang kedua dari pembakaran bensin transportasi. Yang ketiga itu gas metana dari peternakan dan pertanian. Yang keempat, aktivitas penebangan pohon sembarangan. Ya itulah tadi. Rela menebang pohon hanya untuk mendirikan sebuah perumahan. Dan penggunaan pabrik pupuk kimia yang berlebihan. Semua ini tuh karena ulah manusia sendiri tanpa tahu apa dampaknya. Saya akan menjelaskan tentang akibat dari pemanasan global. Yang pertama itu kenaikan permukaan air laut di seluruh dunia. Itu karena mencairnya dua lapisan es raksasa Antartika dan Greenland. Yang kedua itu peningkatan intensitas terjadinya badai. Yang ketiga itu menurunnya produksi pertanian akibat gagal panen. Yang keempat, makhluk hidup terancam kepunahan, termasuk manusia. Terancam kepunahan di tahun 2050 yang mendatang. Karena apa? Itu ulahnya sendiri. Tidak mau merawat alam, tapi hanya merusaknya. Jadi itulah penjelasan singkat tentang 3 masalah yang dihadapi dunia saat ini. Saya akan menjelaskan yang kedua. Saya akan menjelaskan teks kitab suci dan ajaran gereja tentang upaya memperjuangkan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Keadilan. Adil berarti tidak berat sebelah, berpihak kepada kebenaran, dan berpegang kepada kebenaran, yaitu tanpa pilih kasih yang mengatur kehidupan semua orang. Yang kedua itu damai, merupakan kesejahteraan yang tinggi yang sangat diperlukan untuk perkembangan manusia dan lembaga-lembaga kemanusiaan. Damai bukan tidak ada perang, tetapi damai lebih mengarah kepada ketenangan hidup manusia. Contohnya di lingkungan masyarakat. Bukan berarti tidak ada percecokan antara tetangga dengan tetangga lain. Kedamaian itu adalah ketenangan ya, ketenangan, dan damai itu bukan berarti tidak ada perang antara satu yang lain. Yang ketiga itu saya jelaskan tentang kesejahteraan. Sejahtera adalah keseluruhan kondisi hidup masyarakat yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perang untuk lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri. Inspirasi kitab suci dalam memperjuangkan kedamaian, adil, dan kesejahteraan. Usaha untuk memperjuangkan keadilan, damai, sejahtera. Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran atau sikap acuh tak acuh akan permasalahannya sendiri dan situasi yang buruk. Yang kedua itu pemberdayaan. Harus memberdayakan para korban ketidakadilan melalui kerjasama. Yang ketiga adalah kesaksian. Melalui keterlibatan dalam menciptakan keadilan dalam diri sendiri, mengajarkan keadilan kepada dunia. Yang keempat adalah cinta kasih. Cinta kasih tidak boleh dilakukan dengan kekerasan kepada mereka yang menjadi korban ketidakadilan. Keunggulan cinta kasih yaitu melawan ketidakadilan. Jadi,
hidup di dunia ini itu tidak boleh ada kekerasan terhadap sesama, karena hidup di dunia ini tuh harus ada yang namanya cinta kasih, saling mengasihi sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu adalah penjelasan tentang pesan teks kitab suci. Dan Aksa akan menjelaskan lagi tentang apakah saya setuju dengan upaya pemerintah atau apakah saya mendukung upaya masyarakat untuk mendirikan atau untuk penambahan kebutuhan energi di pembangkit listrik tenaga minyak bumi dan gas atau PLTMG. Jadi menurut saya mendukung upaya masyarakat, LSM dan gereja. Mengapa? Karena alasannya, jika kebutuhan energi pembangkit listrik tenaga minyak dan gas atau PLTMG bertambah, maka pemanasan global pun semakin bertambah. Dari situlah manusia ingin hidupnya selalu nikmat tanpa berpikir apa dampaknya. Manusia itu egois, mementingkan kepribadiannya tetapi tidak merawat dan melindungi alam. Pertanyaannya, manusia mau salahkan siapa jika alamnya rusak? Jadi manusia tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena ulahnya sendiri. Tidak pernah merasa berkecukupan dalam hidupnya. Manusia tidak bersyukur dengan keadaan yang dimilikinya. Dia hanya ingin berpikir menikmati hidupnya tanpa ada rasa bersyukur. Jadi saya berpikir, bersyukur itu harus diutamakan dalam hidup. Karena bersyukur itu sangat penting. Jadi untuk kita semua, jangan lupa bersyukur. Karena bersyukur adalah hal yang penting. Kita harus merasa berkecukupan dalam hidup. Tidak boleh egois. Tidak boleh egois mementingkan diri sendiri tetapi tidak merawat lingkungan hidup atau merawat alam. Itulah penjelasan tentang bagaimana apakah saya setuju atau tidak setuju untuk penambahan energi listrik, pembangkit listrik tenaga minyak atau gas. Saya mendukung masyarakat, LSM dan gereja, karena menurut saya jika bertambahnya energi listrik tersebut akan bertambahnya juga pemanasan global. Jadi saya akan membacakan doa permohonan agar manusia tidak menjadi salah satu spesies yang akan punah pada tahun 2050 yang mendatang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami sangat bersyukur kepadamu atas segala pemberianmu kepada seluruh umat manusia, seperti alam yang kami nikmati sekarang. Bapa yang pemurah dan penyayang, kepadamu kami serahkan segala masalah-masalah yang dihadapi dunia saat ini. Terutama yang dipublikasikan saat ini, bahwa pada tahun 2050 mendatang, peningkatan suhu dapat terjadinya kepunahan jutaan spesies makhluk hidup. Ya Allah, kami mohon semoga manusia tidak menjadi salah satu dalam kepunahan itu. Kami mohon ya Tuhan. Ya Tuhan, ajarkan kami umat-Mu untuk selalu bersyukur kepadamu atas apa yang Engkau berikan kepada kami.
Tuhan, sadarkanlah umat manusia untuk melindungi alamnya serta merawatnya. Ya Tuhan, semua ini kami serahkan kepadamu lewat perantaran Bunda Maria. Semoga Engkau ya Tuhan mengabulkan segala permohonan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.